Baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah jurnal dengan judul Sintesis Semikonduktor TiO2 serta aplikasinya pada Die Sensitized Solar Cell atau DSSC menggunakan die indigo carmina. Saya sendiri Maria Krasela Teva dengan NPM 521900057. Hal-hal yang akan dibahas pada review jurnal kali ini antara lain pendahuluan, tujuan, alat dan bahan, prosedur kerja, pembahasan, serta kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan. Kebutuhan energi yang diprediksikan semakin meningkat sebesar 70% antara tahun 2000 sampai 2030. Cadangan sumber energi yang berasal dari energi fosil di seluruh dunia diperkirakan hanya sampai 40 tahun untuk minyak bumi. Salah satu dampak yang ditimbulkan jika menggunakan bahan bakar fosil adalah global warming. Ketergantungan tinggi terhadap sumber energi fosil yang tidak terbarukan menempatkan krisis energi sebagai masalah teratas yang akan dihadapi manusia. Upaya pencarian sumber energi terbarukan sebaiknya memenuhi syarat, yaitu biaya ekonomis dan tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Salah satu solusi yang memungkinkan untuk tantangan energi tersebut adalah pemanfaatan energi matahari yang melimpah, kontinu, bersih, dan terbarukan dengan efisiensi tinggi. Energi surya yang saat ini mulai dikembangkan yaitu teknologi DSSC atau Die Sensitized Solar Cell yang dapat mengkonversi sinar tampak menjadi energi listrik berdasarkan sensitivitas lebar bandgap dari bahan semikonduktor. Komponen DSSC terdiri dari nanopori TiO2, molekul satu warna atau dye yang terabsorpsi di permukaan TiO2, katalis pada elektroda perlawanan, dan kaca konduktif. Penyerapan cahaya pada DSSC dilakukan oleh molekul satu warna atau dye dan pemisahan muatan oleh semikonduktor yang memiliki celah pita besar. Salah satu semikonduktor bercelah pita besar yang sering digunakan adalah titanium oksida atau TiO2 yang memiliki celah pita sebesar 3,2 elektron volt. Untuk aplikasinya dalam DSSC, TiO2 harus memiliki permukaan yang luas sehingga satu warna atau dye yang terserap lebih banyak dan hasilnya akan meningkatkan arus foton. Oleh sebab itu, cara pelapisan TiO2 merupakan salah satu faktor dalam peningkatan efisiensi DSSC. Pembuatan DSSC ini menggunakan satu warna dye, indigo carmina, karena memiliki panjang gelombang yang masih terdapat pada rentang panjang gelombang tampak, sehingga memungkinkan menyerap foton lebih banyak dan diharapkan dapat terikat dengan semikonduktor TiO2. Tujuan dari penelitian ini adalah mensintesis semikonduktor TiO2 yang digunakan sebagai elektroda kerja pada DSSC dan diaplikasikan di bawah sinar matahari. Yang berikutnya adalah metode penelitian. Yang pertama, bahan dan alat yang digunakan. Untuk bahan-bahan digunakan titanium tetraklorida, etanol, aquademin, amoniak, kalium iodida atau Ki, iodida atau I2, polivinyl alkohol atau PVA, karbon, indigo carmina, dan aqueous. Sementara untuk alat-alat digunakan peralatan gelas, neraca analitik Ohaus, pipet tetes, magnetic stirrer, cawan Petri, furnace, multimeter digital, spektrofotometri UV vis, difraksi sinar X atau XRD, dan scanning elektron mikroskopi atau SEM. Selanjutnya adalah prosedur kerja. Prosedur kerja yang pertama dilakukan adalah sintesis semikonduktor TiO2 yang cara pembuatannya dilakukan dengan cara titanium tetraklorida atau TiCl4 dilarutkan ke dalam larutan aquademin dan dilakukan penambahan etanol dengan perbandingan 1:10. Kemudian larutan diaduk dengan magnetic stirrer pada temperatur ruang dan dilakukan penambahan NH4OH sampai pH 4 atau 5 sehingga terbentuk endapan berwarna putih. Kemudian dilakukan pendiaman selama 12 jam. Hasil endapan tersebut kemudian disentrifugasi dan dicuci menggunakan aquademin. Endapan putih yang diperoleh kemudian dioven pada suhu 200 derajat Celcius selama 4 jam dan dikalsinasi pada suhu 500 derajat Celcius selama 4 jam. Langkah selanjutnya yaitu pembuatan elektroda kerja. Pertama, bubuk TiO2 hasil sintesis terlebih dahulu dibentuk menjadi pasta TiO2. Kemudian sebanyak 1,5 gram PVA ditambahkan ke dalam
13,5 ml Aquades dan disterir pada suhu 80 derajat Celcius selama 30 menit. Suspensi yang telah dibuat ditambahkan pada TiO2 hasil sintesis dengan perbandingan 0,5 gram TiO2 dicampur dengan 15 tetes atau 0,75 ml PVA dan digerus menggunakan mortar. Hasil campuran tersebut dilekatkan pada kaca FTO dengan cara ducted plunge dengan bantuan batang pengaduk untuk meratakan pasta. Kemudian lapisan dikeringkan pada suhu 70 derajat Celcius selama 10 menit. Sebanyak 0,04 gram indigo carmina dilarutkan dalam 100 ml etanol. Untuk pengukuran panjang gelombang serapan maksimum dari senyawa indigo carmina digunakan spektrometer UV vis. Kaca FTO yang telah dilapisi TiO2 kemudian direndam pada larutan dye indigo carmina selama 24 jam sehingga didapatkan lapis tipis TiO2 berwarna biru yang akan digunakan sebagai elektroda kerja pada sel DSSC. Langkah yang berikut yaitu pembuatan elektroda perlawanan atau counter elektroda. Sebagai sumber karbon digunakan grafit dari baterai. Grafit digerus dengan menggunakan mortar sampai halus. Kemudian sebanyak 0,5 gram serbuk PVA dicampur dengan 4,5 ml Aquades yang kemudian dipanaskan pada suhu 80 derajat Celcius sampai tercampur sempurna. Kemudian di dalam campuran ditambahkan sebanyak 4,5 gram karbon. Hasil campuran tersebut kemudian dilapiskan pada bagian konduktif kaca. Setelah itu dipanaskan pada suhu 450 derajat Celcius selama 15 menit. Langkah selanjutnya yaitu pembuatan elektrolit. Elektrolit dibuat dengan melarutkan 0,83 gram atau 0,5 molar Ki ke dalam 10 ml Aquades pada suhu 20 derajat Celcius. Kemudian ditambahkan 0,127 gram atau 0,05 molar I2 ke dalam larutan tersebut. Campuran tersebut diaduk dengan magnetic stirrer selama 1 jam hingga homogen. Langkah yang terakhir adalah perakitan DSSC. Pada kaca FTO dibersihkan terlebih dahulu dari kotoran yang menempel dengan menggunakan etanol, kemudian dicuci dengan menggunakan Aquades. Agar struktur selnya mantap, sepasang subplat ukuran 5x2 cm2 dilakukan perekatan dengan screw type pada salah satu sisi sehingga tersisa 4x2 cm2 pada substrat yang terlihat. Substrat pertama diambil dan sisi tersebut kemudian dilapisi dengan pasta TiO2 sampai merata dengan metode ducted blend. Kemudian di oven pada suhu 70 derajat Celcius selama 30 menit. Elektroda kerja TiO2 tersebut kemudian direndam dalam larutan dye selama 24 jam. Elektroda kerja TiO2 tersebut kemudian ditutup dengan elektroda perlawanan karbon dan dijepit pada kedua sisinya dengan struktur sandwich. Penambahan elektrolit cair ini akan dilakukan di sela-sela kedua elektroda. Selanjutnya yaitu pengukuran arus dan tegangan DSSC. Rangkaian pengukuran sel DSSC dilakukan dengan multimeter dan cahaya matahari sebagai sumber cahaya. Nah, langkah yang terakhir yaitu karakterisasi material. Karakteristik semikonduktor TiO2 dilakukan melalui karakteristik morfologi permukaan dengan scanning elektron mikroskopi atau SEM-EDS dan karakterisasi bentuk kristal semikonduktor TiO2 dilakukan dengan difraksi sinar X atau XRD. Analisis absorpsi zat warna indigo carmina menggunakan spektrometri UV vis. Pembahasan yang pertama, sintesis bahan semikonduktor TiO2. Titanium oksida disintesis dengan metode sol-gel menggunakan prekursor TiCl4 atau titanium klorida. Pada proses ini terjadi perubahan fasa dari suspensi koloid atau sol membentuk fasa cair kontinu atau gel. Dari gambar diperoleh endapan yang terbentuk merupakan titanium hidroksida yang berwarna putih. Selanjutnya endapan ini di oven pada suhu 200 derajat. Pada saat ini berlangsung pembentukan formasi TiO2 amorf. TiO2 amorf yang dihasilkan kemudian dikalsinasi lagi pada suhu 500 derajat. Kalsinasi berlangsung untuk membentuk bubuk TiO2 putih yang berfasa anatase.
Selanjutnya merupakan karakterisasi semikonduktor TiO2 menggunakan XRD. Karakterisasi menggunakan instrumen X-ray diffraction atau XRD bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai fase kristalin dan ukuran kristal TiO2. Dari gambar ini diperoleh data diffractogram semikonduktor TiO2 yang menunjukkan adanya 3 puncak yaitu pada 2 ohm yaitu 24,65, 47,45 dan 37,21 serta jarak antar bidang atau diameter sebesar 3,60, 1,91 dan 2,4 Armstrong. Data-data yang diperoleh ini disimpulkan bahwa TiO2 hasil sintesis cocok untuk diaplikasikan dalam DSSI karena mempunyai fase kristal anatase yang memiliki kemampuan fotoaktif yang tinggi. Selain itu, derajat kristalinitas sampel ini cukup baik dilihat dari intensitas puncak difraksi yang tinggi dan tegas. Dengan derajat kristalinitas yang baik, maka proses difusi derajat elektron di TiO2 akan lebih cepat, yang diimplikasikannya proses transfer elektron untuk DSSI secara keseluruhan akan lebih tinggi sehingga akan meningkatkan efisiensi DSSI. Yang berikutnya adalah karakterisasi menggunakan SEM EDS. Untuk analisis SEM bertujuan agar mengetahui struktur morfologi permukaan semikonduktor TiO2. Nah, gambar ini merupakan hasil citra SEM pada perbesaran 3000x di mana memiliki morfologi yang berpori. Sifat berpori ini penting dalam aplikasi partikel TiO2 sebagai material sel surya bersintesis zat warna atau DSSI. Sifat berpori memberikan manfaat semakin banyaknya kemungkinan molekul dye bisa terserap. Kemudian karakterisasi semikonduktor TiO2 ini menggunakan EDS yang mana digunakan untuk mengetahui komposisi unsur dalam suatu permukaan sampel. Dari spektra EDS hasil analisis semikonduktor TiO2 didapatkan data komposisi unsur-unsur yang terdapat pada permukaan semikonduktor TiO2 yang dapat dilihat antara lain unsur Ti sebesar 56,88% dan unsur O sebesar 38,02%. Adanya unsur Ti dan O menunjukkan terbentuknya senyawa TiO2, tetapi senyawa TiO2 yang dihasilkan tidak murni dikarenakan masih adanya unsur C sebesar 5,09%. Adanya unsur C kemungkinan disebabkan karena unsur C tidak terdekomposisi sempurna pada saat kalsinasi. Yang berikutnya adalah pembuatan larutan warna. Pembuatan larutan warna ini seperti yang tadi telah dijelaskan pada prosedur kerja. Setelah larutan warna yang disiapkan diaduk hingga homogen, kemudian dianalisis menggunakan UV vis. Analisis spektrofotometri UV vis pada indigo carmina dilakukan untuk mengetahui absorpsi panjang gelombang maksimum pada indigo carmina. Hasil spektra UV vis indigo carmina dari data pada gambar ini diperoleh puncak pada panjang gelombang 610,5 nanometer dengan absorbansi 0,630 menandakan bahwa indigo carmina dapat mengabsorpsi cahaya maksimum dengan panjang gelombang 610,5 nanometer yang masih dalam spektrum cahaya tampak. Selanjutnya adalah pembuatan elektroda TiO2 dengan teknik Dr. Blend. TiO2 yang telah dibuat dalam bentuk pasta kemudian diaplikasikan pada kaca kerja FTO dengan menggunakan metode pelapisan yang dipilih yaitu metode teknik Dr. Blend karena preparasi yang mudah di mana pasta TiO2 dideposisikan di atas area kaca yang telah dibuat yaitu dengan bantuan batang pengaduk untuk meratakannya. Kemudian elektroda TiO2 yang dihasilkan direndam pada larutan dye indigo carmina selama 24 jam. Perendaman ini dilakukan dalam waktu yang lama agar
dye yang terikat pada elektroda lebih besar. Lama perendaman elektroda TiO2 dalam dye juga mempengaruhi voltase dan arus keluaran. Semakin banyak dye yang terikat pada elektroda TiO2, maka semakin banyak pula energi foton yang terserap dalam elektroda TiO2. Yang terakhir adalah aplikasi DSSC menggunakan indigo carmina pada sinar matahari. Pengujian DSSC menggunakan semikonduktor TiO2 dan dye indigo carmina dilakukan di bawah sinar matahari dengan menghubungkan DSSC pada potensiometer. Kemudian dilakukan pengukuran arus dan tegangan. Berdasarkan pengukuran diperoleh data arus dan tegangan seperti yang terlihat pada gambar ini, sehingga hubungan arus dan tegangan dapat diperoleh untuk arus dan tegangan rataan yang dihasilkan pada penelitian ini, yaitu sebesar 1,37 nA dan 68,47 mV dengan waktu penyinaran selama 8 menit. Arus listrik yang dihasilkan masih rendah, yaitu dalam skala mikro dan tegangan dalam skala milivolt. Dari gambar ini dapat disimpulkan arus dan tegangan tidak stabil atau cenderung menurun dengan bertambahnya waktu penyinaran. Banyak faktor yang mempengaruhi nilai arus dan tegangan pada DSSI, diantaranya adalah luas area aktif yang digunakan, sensitizer, jenis elektrolit, dan teknik preparasi pelekatan pasta TiO2 ke kaca konduktif FTO. Kesimpulan: telah disintesis semikonduktor TiO2 dengan prekursor titanium klorida dan etanol yang dilekatkan pada kaca FTO dengan metode Dr.Plan. Hasil XRD menunjukkan telah tersintesis TiO2 dengan fase anatase dengan ukuran kristal yang dihitung dengan persamaan Scherrer sebesar 14,04 nanometer, dan hasil EDS menunjukkan komposisi C, Ti, dan O yang menunjukkan telah terbentuknya senyawa TiO2. Morfologi permukaan TiO2 memiliki pori atau berpori yang ditunjukkan dengan analisis STEM. Telah dihasilkan prototipe dye sensitized solar cell atau DSSC dengan semikonduktor TiO2 dan dye indigo carmina yang menghasilkan arus dan tegangan sebesar 1,37